Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita mulai ke bab 25 yaitu Wegu Gilyok Sangdam Sento. Ya, yang artinya apa? Artinya itu Wegu Gilyok itu tenaga asing atau pekerja asing, Sangdam itu konsultasi, Sento itu pusat. Jadi dalam info kali ini bab 25 adalah pusat konsultasi tenaga asing. Oke, kita mulai di sini. Wegu Gilyok Sangdam Sentonan Goyong Hoga Jero Ipkukan Wegugin Gelo Jawa Iderel Goyong Han Saup Jurel Wihan Giguan Nimnida. Wegu Gilyok Sangdam Sento tadi pusat konsultasi tenaga asing. Goyong Hoga Jero. Nah, itu artinya bisa diartikan sistem izin kerja. Itu. Sistem izin kerja. Goyong kerja, hoga itu izin, J-nya sistem. Sistem izin kerja atau dalam bahasa Indonesianya lebih sering ke EPS kayak gitu. Makanya EPS topik gitu. Raw itu dengan Ipkukan itu artinya memasuki negara. Ipkukan itu memasuki negara, Wegugin itu orang asing, Geloja itu pekerja, jadi pekerja asing. Oke, idel. Ini idel itu dari Hanja, itu artinya bukan ini tapi orang. Itu sama kayak saram. Nah, ditambahkan del yang membuat itu jamak menjadi bisa diartikan orang-orang atau mereka. Kayak gitu. Goyonghan itu tadi yang memperkerjakan, kayak gitu. Yang memperkerjakan Goyonghan. Dari kata goyong hada memperkerjakan, saupju itu artinya majikan, wihan itu tata bahasa artinya untuk, Giguan Namnida itu artinya lembaga, kayak gitu. Jadi kita bisa artikan dari mana? Kita bisa artikan dari sini. Ini bisa dibilang ini satu kalimat karena nggak ada tata bahasa pemenggal kalimat. Kalau di sini bisa dipenggal tapi cuman di sininya sedikit, jadi dari belakang aja kayak gitu. Oke, kita lanjut di sini. Karena ini satu kalimat tok, kita cari ke partikel topiknya yaitu enen di sini. Wegu Gilyok Sangdam Sento, pusat konsultasi tenaga asing. Habis itu kita cari partikel iga atau subjeknya. Goyong Hoga Jero Ibgukan Wegugin Gelyoja Iderel Goyonghan Saup Jorel Saup Jurel Wihan Giguan Nimnida. Kalau nggak ada subjek, kita udah pasti kita langsung ke predikat paling terakhir yaitu Giguan Nimnida. Kayak gitu. Jadi kita artikan dari pusat konsultasi tenaga asing, baru dari belakang adalah lembaga, terus ke depan adalah lembaga untuk majikan atau bos yang mempekerjakan orang-orang dan pekerja asing yang memasuki negara dengan sistem izin kerja atau pakai EPS topik kayak gitu. Jadi untuk pekerja asing sama orang-orang itu orang-orang Korea asli kayak gitu. Itu pusat konsultasi. Atau orang-orang yang bukan orang-orang Korea asli tapi ada macam kayak EPS topik itu salah satu jalur. Jadi salah satu jalur kita kerja di Korea. Ada lagi jalur nanti lewat pakai E7, D4 dan lain-lain. Nah, itu pakainya idel nanti. Merujuknya ke idelnya gitu. Kayak gitu. Terus kita lanjut ke kalimat kedua. Wegugin gelojae ono sotong mit ceriwa wiguk denge guanan sangdam sopi serel jegong hagiwihe goyong nodong buwa hangguk sano bilyok gungdang ni hamke solip payos semnida. Nah, kita mulai di sini. Wegugin geloja itu pekerja asing, ono itu bahasa, sotong itu komunikasi bahasa, mit itu dan,
Cheryu itu izin tinggal. Wa dan Gwiguk. Gwiguk itu artinya, kalau nggak salah bentar. Gwiguk itu artinya kembali ke negara asal atau pulang. Gwiguk itu kembali ke negara asal atau pulang ke negara asal. Itu Gwiguk. Deng itu seperti. Egwenan itu artinya mengenai. Egwenan itu artinya mengenai atau tentang. Itu guanan, eguanan. Itu bisa diartikan mengenai atau tentang. Sangdam itu konsultasi, sobis itu layanan, jegong ha giwihe untuk menyediakan, itu. Goyong nong dongbu itu Kementerian Ketenagakerjaan atau Depnaker juga nggak apa-apa. Wa itu dan Hanguk Sanop Bilyok Gongdan itu HRD Korea gitu. HRD Korea. Hamke bersama. Solipayos Semnida. Solipayos Semnida itu artinya mendirikan atau membangun. Kayak gitu. Kita mulai artinya. Nah, dalam kalimat di sini itu kita bisa cari penggalannya. Penggalannya di mana? Yaitu di sini, wihe. Kalau yang tadi kalimat sebelumnya, real wihan atau real wihe nanti bisa juga. Itu kan satu kesatuan karena di sebelahnya itu kalimatnya pendek. Tapi ketika kalimatnya itu panjang di sebelah kanannya, itu kita bisa jadi penggalan kalimat kita atau komanya kita di situ. Wihe atau wihan. Itu sama artinya untuk. Oke, untuk artinya kita mulai ke kalimat pertama dulu, yaitu wegugin sampai jegong hagiwihe. Kita cari partikel topik atau subjeknya, enan atau iganya, wegugin gelojae ono sotong mit ceriwa gwiguk denge guanan sangdam sobi serel jegong hagiwihe. Karena udah jelas nggak ada, kita langsung aja dari predikat yang paling terakhir di sini. Jadi diartikan dari sini giwihe untuk menyediakan layanan konsultasi tentang atau mengenai konsultasi tentang pulang ke negara asal dan izin tinggal ataupun ada benak koma aja nanti. Bentar. Untuk menyediakan layanan konsultasi mengenai pulang ke negara asal, izin tinggal dan komunikasi bahasa pekerja asing kayak gitu. Baru kita lanjut ke kalimat kedua yang di belakangnya wihe. Goyong nong dubua, goyong nodong bua, hangguk sano bilyok gongdani. Nah, di sini ada partikel subjeknya iga. Jadi dari iga terus langsung di sini. Solip hayos semnida. Kementerian Ketenagakerjaan dan HRD Korea bersama-sama mendirikan atau membangun atau mendirikan apa? Mendirikan pusat konsultasi tenaga asing. Jadi masih nyambung ke kalimat sebelumnya. Kayak gitu. Jadi untuk menyediakan layanan konsultasi mengenai pulang negara asal, izin tinggal dan komunikasi bahasa pekerja asing. Kedua yaitu Kementerian Ketenagakerjaan dan HRD Korea, mereka bersama-sama membangun atau mendirikan pusat konsultasi tenaga asing. Kayak gitu maksudnya. Terus kita lanjut di sini kalimat kedua. Hanguk sengwal jogengge oryeom gyokgo itgona saop juwae galdeng. Ini jangan kasih spasi. Galdeng siono munje dengero oryeomel gyongnan wegugin geloja dari iyong halsu isemnida. Nah, kita mulai ke artinya. Hanguk sengwal itu aktivitas Korea. Jogeng itu adaptasi. Jogeng itu adaptasi. Hanguk sengwal itu aktivitas Korea. Jogeng itu adaptasi. Oryeom itu kesulitan.
Gyok itu mengalami, jadi mengalami kesulitan adaptasi pada adaptasi aktivitas Korea, kayak gitu maksudnya. Goit itu sedang, gona itu atau, saupju itu majikan, tadi saupju majikan, wa itu dengan. Kenapa diartikan dengan? Karena di sini galdeng itu artinya masalah atau konflik, itu galdeng, jadi konflik dengan majikan, kayak gitu. Si itu saat konflik dengan majikan. Si-nya saat, bukan jam. Ono itu bahasa, munje itu masalah, deng itu seperti, gitu. Dengero seperti, oryeum itu kesulitan tadi, gyongnan yang mengalami, dari kata gyokta mengalami, wegugin geloja pekerja asing, para pekerja asing wegugin gelojadel, iyong halsu ismnida bisa menggunakan, ya. Nah, kita mulai artinya lagi. Dari sini kita bisa artikan, ini satu kalimat tok full semua. Jadi kita bisa artikan, kita cari partikel enan atau subjeknya dari satu kalimat full ini. Oriom gyokko ikona saup jua galdengi si onorol bojirel oriomum gonan wegugin kelojaderi. Nah, subjeknya di sebelah sini. Jadi enannya nggak ada, jadi langsung aja ke subjek. Dan predikatnya iong halsui semnida. Untuk artinya dari sini geloja wegugin geloja langsung aja ke depan. Para pekerja asing yang mengalami kesulitan seperti masalah bahasa saat konflik dengan majikan atau sedang mengalami kesulitan pada adaptasi aktivitas di Korea. Itu. Mereka bisa menggunakan apa? Menggunakan Wegugilyok Sangdam Sento, yaitu pusat konsultasi tenaga asing. Jadi nyambung lagi. Kalimat ketiga ini nyambung lagi ke kalimat yang pertama, kayak gitu. Jadi ya kayak gitu. Para pekerja asing yang mengalami kesulitan dengan seperti masalah bahasa atau saat konflik dengan majikan atau sedang mengalami kesulitan adaptasi aktivitas di Korea, mereka bisa menggunakan pusat konsultasi tenaga asing. Oke, kita lanjut di sini. Teki nongchon jiokwa jungsodosi deng dosieso torojoinan jiyoke 외국인 근로자에게 체계적이고 효율적인 서비스를 제공합니다. 또한 외국인 근로자의 군익 보호와 사회 안전망 구축. Oke, maaf, kita lanjut dari bagian mana? Tohan wegugin gelojae gonik bohowa sawe anjon mang gucuke gucuni himsego ismnida. Teki khususnya Nongchon itu pedesaan, Jiok itu wilayah, jadi wilayah pedesaan. Gua itu dan Jungso itu kecil dan menengah, kayak gitu. Dosi itu perkotaan, jadi kota menengah aja nggak apa-apa, menengah ke bawah gitu. Kota menengah. Deng itu seperti, Dosi itu kota, esonya di Torojoinen itu telah. Torojita itu terjatuh. Itu bahasa kasarnya dari apa ya? Terjatuh, menempati. Kayak gitu. Bahasa kasarnya dari menempati kota menengah atau wilayah pedesaan maksudnya. Itu bahasa kasarnya menempati. Karena atau tinggal.
Itu torojida itu bahasa kasarnya terjatuh. Karena apa ya? Terjatuh itu kan sesuatu yang kita nggak ingin itu terjadi. Tidak ingin itu terjadi, tapi kita terkena yaitu terjatuh. Makanya terjatuh atau menempati itu maaf, bahasa Koreanya menempati itu bahasa kasarnya torojida, yaitu torojida. Out in itu artinya telah, jadi telah terjatuh di kota atau telah menempati di kota, yaitu jiok itu wilayah, Wegugin geloja para pekerja asing, eg itu kepada atau untuk, nah, kepada atau untuk, cegejok itu artinya cegejok itu sistematis. Cegejok itu sistematis. Gonya dan yoyul jogin itu efisien. Yoyu jogin itu efisien. Cegyok jogi itu sistematis. Sobise itu layanan. Jegong hamnida itu menyediakan. Kayak gitu. Oke, kita mulai artinya. Untuk artinya kita bisa di sini itu satu kalimat full juga bisa. Kan kita mulai artinya. Kita cari partikel enan atau iga. Kayak gitu. Tekinong jong jiwa gua jungson dosi deng dosi eso toro joinen jiyoge wegugin gelojaege cekyok jogigo hyul jogin sobiserel jegong hamnida. Kalau nggak ada, kita langsung aja dari belakang tok, dari jegong hamnida. Jadi dari sini menyediakan layanan yang efisien dan sistematis untuk pekerja asing di wilayah yang terjatuh atau yang menempati di kota seperti kota menengah dan dan khususnya wilayah pedesaan, kayak gitu. Jadi untuk pusat konsultasi tenaga asing itu menyediakan layanan juga yang efektif dan sistematis kepada para pekerja asing di wilayah yang menempati di kota seperti kota menengah dan khususnya kota pedesaan dan khususnya wilayah pedesaan. Maksudnya kayak gitu. Tohan wegugin gelojae gonik bohowa sawe anjonmang gucuke gujuni himsego ismnida. Tohan dan juga wegugin geloja pekerja asing, wegugin geloja pekerja asing. Gwonik itu artinya hak dan kepentingan. Gwonik itu hak dan kepentingan. Boho itu melindungi, jadi melindungi hak dan kepentingan. Wa itu dan sahwe itu artinya sahwe masyarakat itu, astagfirullahaladzim. Sawe itu masyarakat. Anjonmang itu artinya jaring pengaman. Anjon pengaman, mangnya jaring. Tapi karena ini topik kita lagi konsultasi, semacam pusat konsultasi tenaga, jadi bisa dibilang jaring pengaman atau nama lainnya itu sistem perlindungan. Itu sistem perlindungan masyarakat. Nah, sawe anjonmang, sistem perlindungan masyarakat. Kucuk itu bisa diartikan pembangunan atau membangun. Kucuk kayak gitu. Kucuk itu membangun atau pembangunan atau menjalin juga nggak apa-apa. Membangun kucuk pada kucuni terus menerus.
Kucuni itu terus menerus. Terus terakhir itu himsego ismnida, itu artinya membantu atau sekuat tenaga. Itu sekuat tenaga, terus menerus sekuat tenaga membangun jaring pengaman, gitu. Jadi intinya membantu tapi ada lebih ke effort banget gitu. Jadi ada penekanan sekuat tenaga. Himsego ismnida. Jadi gitu. Jadi kita mulai artikan di sini. Nah, dari kalimat di sini kita udah jelas bahwa Tohan sampai himsego ismnida. Kita cari partikel subtopik enen sama iga. Enen Tohan wegugin gelojai gunik bohowa sawe anjunmang gucok kucuni himsego ismnida. Kalau nggak ada ya udah dari belakang. Cuman kita artikan kucuni dulu habis Tohan. Ini karena ini lebih dulu baru ke predikat. Kata keterangan dulu baru ke predikat. Tohan dan juga terus-menerus membantu atau sekuat tenaga terus-menerus membantu pada membangun terus-menerus membantu membangun sistem keamanan masyarakat dan melindungi hak dan kepentingan para pekerja asing. Kayak gitu. Jadi ya pusat konsultasi tenaga asing itu ada fungsi lain selain dia kan konsultasi, dia juga terus-menerus membantu membangun sistem keamanan masyarakat dan keamanan hak dan kepentingan melindungi hak dan kepentingan pekerja asing. Jadi pusat konsultasi tenaga asing itu memiliki banyak fungsi yang bermanfaat bagi para pekerja asing. Nah, terus kita lanjut di sini. Grigo dayanghan wegugoro sobis sedwego iso. Hangu gorol jarum moronen gelo jadelo sipke doumel badal su ismnida. Kita mulai artinya grigo dan atau kemudian. Dayahan berbagai macam. Wegugo itu bahasa asing. Jadi kita artikan dayahan dulu baru wegugo. Jadi berbagai macam bahasa asing. Ro itu dengan. Sobisede itu bisa diartikan menjadi layanan. Goit itu sedang menjadi layanan. Atau kalau saya sih lebih sering diartikan semakin meningkat layanan kayak gitu. Dengan berbagai macam bahasa asing. Egoisme tidak. Itu juga bisa. Itu dengan. Dari kata oso. Itu sonya dihilangkan. Jadi dengan. Bukan karena. Hangugo itu bahasa asing. Jalmoranen itu yang tidak diketahui dengan baik. Gelo jadel itu para pekerja. Donya juga sipke dengan mudah. Doum dari kata dopta yang artinya membantu, tapi ketika doum menjadi miem, dia itu kan jadi kata benda. Nah, doum itu bantuan. Itu. Badal suita, bata menerima atau mendapatkan, suismnida bisa. Kita mulai artikan. Ini bisa dibilang dibagi dua. Bisa dibagi dua dari sini. Dari komanya kita dari sini. Terus yang di sininya terakhir di sini. Maaf, aku bahasa. Kita mulai dari kalimat pertama dulu. Gerigo dayanghan wegugoro sobi sedwego iso. Dan dengan semakin meningkatnya layanan dengan berbagai macam bahasa asing. Nah, baru kita lanjut ke kalimat kedua, yaitu kita artikan dari mana? Kita artikan dari di sini, gelojadel. Karena apa? Do di sini dia itu selain diartikan juga dia itu penanda subjek.
Jadi gelo jadel itu subjek dalam kalimat kedua ini. Jadi kita artikan di sini dulu. Para pekerja yang tidak terlalu mengetahui bahasa Korea, yang tidak tahu bahasa Korea dengan baik, juga baru di sini langsung terakhir juga bisa mendapatkan bantuan dengan mudah. Jadi kayak gitu. Jadi bisa dibilang kemudian atau dan dengan semakin meningkatnya layanan dengan berbagai macam bahasa asing, para pekerja yang tidak tahu bahasa Korea dengan baik juga bisa mendapatkan bantuan dengan mudah. Jadi kayak gitu. Tidak terkendala bahasa. Terus lanjut di sini Chona 상담은 홈페이지를 통해서 안내받을 수 있습니다. Chona 상담. Chona itu artinya telepon, 상담 itu konsultasi. Jadi bisa dibilang Chona 상담, konsultasi via telepon. Homepage itu homepage. 통해서 melalui. Anebat itu mendapatkan informasi atau menerima informasi. Elsu ismnida bisa. Jadi kita bisa artikan dari kalimat partikel enen dulu atau topiknya, yaitu di sini. Konsultasi via telepon, baru lanjut ke kalimat belakang. Kita bisa mendapatkan informasi melalui homepage tersebut. Jadi apa? Bisa mendapatkan informasi apapun melalui homepage tersebut. Kayak gitu. Konsultasi telepon. Kayaknya bisa dibilang di sini konsultasi telepon itu bisa mendapatkan informasi atau nomor konsultasi tersebut melalui homepage di Hook Korea ORKR. Kayak gitu. Jadi bisa mendapatkan informasi ya nomor konsultasinya melalui homepage tersebut. Maksudnya kayak gitu kalimatnya. Terus kita lanjut di sini. 한국어, 중국어, 베트남어, 타galog. Nah, di sini Hanguk itu Korea, O-nya itu bahasa. Jadi 중국어 itu bahasa Cina, 베트남어 itu bahasa Vietnam, Tagalog itu bahasa Tagalog itu bahasanya orang Filipina. Yongo itu bahasa Inggris. Taeyo itu bahasa Thailand, ya bahasa Thailand, Teguk. Indonesiao itu bahasa Indonesia. Singalau itu bahasa Singhalo, bahasa Sri Lanka. Monggolo bahasa Mongol. Uzbekeo bahasa Uzbekistan. Khmer bahasa Khmer. Itu bahasanya milik Kamboja. Benggoro itu bahasanya Bangladesh. Urdu itu bahasanya Pakistan, bahasa Urdu, bahasa negara Pakistan. Bahasa Nepal, Myanmar, bahasa Myanmar. Kirgiso itu bahasa Kirgistan. Tetumo itu bahasa Tetumo, bahasa Tetum. Itu bahasa dari negara Dong Timur atau Timur. Lao bahasa Laos. Deng itu seperti Sipalge itu pakai asli kah? Sipalge. Kalau lupa ingat deh. Kalau asli pakainya yodolge atau bahasa Sinonya Sipalge. Kayaknya sih asli sih. Yodolge ono itu bahasa 18 buah bahasa. G-nya buah, ono-nya bahasa. Jiwon itu bantuan. Dan Hangugo bahasa Korea, boham itu termasuk. Kayak itu. Jadi di konsultasi di Chona, Sangdam Chona atau
konsultasi via telepon itu ada 18 membantu 18 bahasa, atau telepon konsultasi via telepon itu memiliki 18 buah bahasa seperti bahasa Korea, Cina, dan Vietnam dan lain-lain. Itu. Terus kita lanjut di sini Sangdam Sigan. Sangdam konsultasi, Sigan itu waktu, jadi waktu konsultasi. Dari Ahop si sampai Ahop si buto Yosot si kaji gitu. Dari jam 9 sampai jam 6 malam. Chona Bono itu nomor teleponnya mereka. Iyong Bambob cara penggunaan. Iyong itu menggunakan, Iyong Hada itu menggunakan, tapi Iyong doang itu penggunaan. Jadi cara penggunaan, Bang Bobnya cara. Mail itu tiap hari. Ojon tadi, Ojon ahop si buto ohu yosot si kaji. Nah, Sangdam chonarel Iyong halsu ismnida bisa mendapatkan konsultasi via telepon dari jam 9 pagi sampai jam 6 sore. Kayak gitu. Itu tiap hari. Jadi enak, nggak terbatas Sabtu Minggunya. Jadi tiap hari Senin sampai Minggu kita bisa pakai itu. Oke, kita mulai di sini. El nurun huwe. Setelah nuru itu artinya menekan. Setelah menekan, yaitu kuka itu negara, biol itu artinya sesuai, jadi sesuai negara. Bono itu nomor, wa itu dan, biolpyo itu tanda bintang. Udah diperjelas dari sini tanda bintang. Nurumyon jika menekan. Sangdam itu konsultasi, bat itu menerima atau mendapatkan, su ismnida bisa. Kayak gitu. Nah, untuk artinya ini kita bisa komanya kita dari emyan juga nggak apa-apa. Jadi kayak gini. Jika menekan tanda bintang dan jika menekan tanda bintang dan nomor sesuai negara setelah menekan 157700071, maka bisa mendapatkan konsultasi yang kita inginkan. Jadi maka kita bisa mendapatkan konsultasi, ya gitu. Jadi gunanya apa sih kita tambahkan nomor per negara? Biar kita tahu nanti apa ya? Nanti konsultasinya via negara apa? Jadi kalau kita di gambarnya kan kalau Indonesia kan 7. Jadi kalau kita tambahkan 7 di sini, habis selesai kan kita bilang 7. Nanti ada klikan lagi 7 terus bintang, dikasih bintang di sini. Itu artinya nanti bahasanya bahasa Indonesia konsultasinya. Jadi nggak acak gitu. Kita bisa nentuin konsultasi via bahasa apa yang kita inginkan. Oke, sampai sini. Kalau ada pertanyaan silakan tanyakan di kolom komentar. Sampai sini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.